Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi, perkenalkan nama saya Rita Wardana. NIM saya 333724044. Di sini saya akan kembali untuk mengerjakan tugas mata kuliah struktur data, yang dimana materi untuk hari ini adalah materi tentang tree. Nah, untuk program atau tugasnya sendiri, saya di sini diminta untuk membuat program di mana program pohon biner yang dapat melakukan tambah data secara serentak. Yang pertama itu memasukkan data, lalu melakukan traverse. Yang ketiga itu untuk menghitung jumlah node. Lalu program diminta untuk menampilkan node baru ke dalam pohon dengan menggunakan prosedur pre-order, in-order, dan post-order, sehingga akan menampilkan hasil seperti ini kurang lebih ya. Maka dari itu, tanpa berlama-lama langsung saja ke dalam programnya. Oke, jadi kita sudah sampai di program yang pertama. Program yang diminta untuk membuat dimana kita dapat masukkan data, lalu menampilkan traversal, dan juga untuk menghitung node. Nah, untuk sintaksnya sendiri, pertama seperti biasa kita input kita import library IOStream untuk menggunakan input dan output. Lalu selanjutnya kita menggunakan using namespace std untuk mempermudah dalam penulisan agar lebih simpel, tidak perlu ribet. Lalu untuk selanjutnya kita memiliki struct node. Di sini kita mendefinisikan struktur nodenya. Kita menggunakan integer data untuk menyimpan nilai pada node. Lalu kita membuat node kiri dan kanan sebagai pointer untuk ke kiri dan kanan. Lalu selanjutnya di sini ada fungsi untuk membuat node baru, new node. Di sini fungsi ini digunakan untuk membuat node baru dengan nilai data dan awalnya tidak memiliki anak ataupun bisa disebut child di node kiri ataupun kanan. Di sini nodenya kita inisialisasikan sebagai null atau kosong. Lalu selanjutnya kita memiliki fungsi untuk menambahkan node ke tree. Fungsi ini untuk menambahkan node ke dalam pohon dengan beberapa aturan. Misalkan yang pertama itu jika tree ini masih kosong, maka akan membuat node baru. Lalu jika datanya lebih kecil daripada root, daripada nilai node yang pertama kali kita masukkan, maka dia akan membuat nodenya ke arah kiri atau node yang ke kiri. Lalu jika data yang dimasukkan ini lebih besar daripada root, maka nodenya akan ditambahkan ke kanan. Ini sesuai dengan prinsip dasar binary tree. Sini if root sama dengan 0, maka return buat node data. Jika data lebih kecil daripada root, maka akan ditambahkan ke root kiri, dan jika data lebih besar daripada root, maka node akan ditambahkan ke kanan. Lalu selanjutnya di sini kita memiliki fungsi untuk traversal, yaitu pre-order, in-order, dan juga post-order. Di sini kita gunakan if root tidak sama dengan 0, maka cout root data. Ini berfungsi untuk menampilkan atau menelusuri node dengan arah tertentu ya. Untuk pre-order ini sendiri dia akan menelusuri data dengan berawalan dari node pertama yang kita masukkan dari root, lalu dia akan mengecek node kiri, dan selanjutnya dia akan ngecek node kanan. Lalu selanjutnya di sini ada fungsi untuk traversal node in order. Untuk in order berfungsi untuk mengecek atau menelusuri si tree ini. Akan tetapi bedanya dengan yang pre-order itu, dia akan ngecek bagian kiri terlebih dahulu atau node kiri terlebih dahulu. Apa ya bahasanya? Edge atau ya pokoknya bagian kiri terlebih dahulu. Lalu dia akan menelusuri
dari kiri dia akan menuju ke root, lalu dia akan menuju ke kanan untuk node ke kanannya. Lalu selanjutnya untuk post order dia itu akan menelusuri tree dengan cara dia awalnya akan menelusuri bagian node kiri terlebih dahulu, lalu dia akan pergi ke node kanan, dan yang terakhir dia baru akan kembali ke root. Jadi rootnya ditaruh di akhir, diletakkan di akhir. Lalu selanjutnya di sini ada fungsi untuk menghitung node atau menghitung elemen dalam tree ini yang telah kita masukkan. Di sini if root sama dengan 0 maka return 0, return 1 plus hitung node root kiri adalah kanan. Berfungsi untuk menghitung total node pohon secara rekursif. Jadi semakin banyak yang kita tambahkan maka angkanya akan sesuai dengan angka dari node yang dihitungnya, akan sesuai dengan apa yang berapa banyak node yang kita tambahkan. Lalu selanjutnya di sini ada fungsi utamanya. Kita buat dengan menu interaktif. Di sini ada node root sama dengan 0, lalu integer pilihan dan juga data. Di sini ada cout, ada tambah data, lalu tampilkan pre-order, tampilkan order, tampilkan post order, hitung jumlah node dan juga keluar. Di sini kita dapat memasukkan data lalu menampilkan urutan secara pre-order, in order, post order, lalu menampilkan jumlah node dan juga keluar dari program. Untuk itu sendiri mari kita coba untuk outputnya. Nah, di sini kita sudah ada di outputnya. Untuk outputnya sendiri kita bisa lihat terlebih dahulu nodenya kosong ya, belum ada node yang kita masukkan. Lalu kita bisa tambah data terlebih dahulu. Karena tambah data yang pertama ada 8. Lalu selanjutnya kita bisa tambah, misalkan ada 6, lalu 7, setelahnya ada 11, itu sudah 4. Lalu selanjutnya ada 12, satu lagi mungkin, satu lagi ada 15. Nah, jika sudah seperti ini kita bisa mengecek ya teman-teman. Kita bisa mengecek, tampilkan secara pre-order. Secara pre-order berarti kita akan memunculkan node dari root lalu ke node kiri dan node kanan. Nah, kita bisa lihat di sini untuk yang pertama-tama yang ditampilkan adalah root terlebih dahulu, yaitu 8. Lalu dia mengecek node kirinya, yang dimana node kirinya ini berarti data yang kita masukkan, data yang kita input, dia lebih kecil daripada si root itu, lebih kecil daripada 8. Maka dia akan menampilkan angka 6 dan 7 yang telah kita input sebelumnya, yaitu node kiri. Lalu selanjutnya dia akan menampilkan node kanan, yaitu 11, 12, dan juga 15. Lalu jika kita tampilkan secara in order, dia akan menampilkan atau menelusuri si tree ini melalui node kiri terlebih dahulu, yaitu 6 dan 7. Setelahnya dia akan menuju ke root. Lalu setelahnya lagi dia akan mengecek node yang kanan, yaitu 11, 12, dan 15. Selanjutnya kita tampilkan secara post order. Untuk post order dia akan menampilkan dari dari kiri terlebih dahulu, node kiri terlebih dahulu, yaitu 7, 6. Lalu dia akan menampilkan node kanan, yaitu yang dari ujungnya adalah 15, lalu 12, 11, dan terakhir akan berakhir ke nodenya itu sendiri. Jika kita hitung jumlah node di sini adalah 6, kita bisa lihat sini sesuai ya, 6, ada 6 node. Jadi kurang lebih seperti itu untuk program yang pertama. Kita akan lanjut untuk ke program yang kedua. Kita berada di program kedua. Untuk program kedua perintahnya akan saya tampilkan kembali. Di sini untuk perintahnya adalah buatlah program untuk menampilkan node baru ke dalam pohon atau tree dengan menggunakan prosedur pre-order, in order, dan juga post order, sehingga akan didapatkan hasil seperti ini kurang lebih ya. Hurufnya ada L, A, K, C, N, dan juga I. Untuk tampilan pre-ordernya adalah seperti ini. Lalu untuk tampilan in ordernya adalah seperti ini, yaitu K, N, C, I, L. Lalu tampilan secara post order adalah K, N, I, C, A, L. Nah, oke. Kita akan menuju ke programnya. Nah, untuk programnya seperti ini. Pertama-tama kita import library IOStream terlebih dahulu seperti biasa atau seperti pada umumnya.
untuk menggunakan fitur si in dan juga si out. Lalu selanjutnya kita menggunakan username space std agar mempermudah kita untuk mengetik. Lalu selanjutnya kita di sini memiliki struct node di mana kita akan menyimpan nilai atau data dalam bentuk char data ini. Kita menyimpan dalam tipe data char karena kita akan menggunakan huruf ya, bukan angka, jadi kita menggunakan char. Lalu selanjutnya di sini ada node kiri dan node kanan berfungsi sebagai pointer untuk menunjuk ke arah node kiri atau node kanan. Lalu setelahnya di sini ada fungsi untuk membuat node baru. Di sini fungsi untuk membuat node baru yang awalnya tidak memiliki child atau tidak memiliki anak ya, yang tadinya kosong jadi memiliki, bisa ada nodenya. Lalu selanjutnya di sini ada fungsi untuk prosedur pre-order. Prosedur pre-order ini dia akan menjelajah atau mengeksplor tree dengan cara yang awalnya itu dari root, lalu dia akan mengecek ke node bagian kirinya, setelahnya dia akan mengecek ke node bagian kanan. Lalu selanjutnya ada void in order. Void in order ini fungsi untuk mengeksplor tree menggunakan prosedur in order, dimana untuk jalur explore itu kurang lebih sama seperti sebelumnya, yaitu dari dia akan mengecek root kiri terlebih dahulu, lalu dia akan mengecek root kiri, dia akan mengecek node kiri terlebih dahulu, lalu dia akan lanjut mengecek node ke root, setelahnya dia baru akan mengecek ke node bagian kanan. Oke, selanjutnya ada fungsi post order. Di sini fungsinya dimana dia akan mengeksplorasi tree dengan cara dia akan mengecek leaf atau ujung node bagian kiri terlebih dahulu, lalu dia akan selanjutnya dia akan ke bagian atasnya yaitu node bagian kiri, dia akan mengecek semua bagian kiri terlebih dahulu, lalu selanjutnya dia akan mengecek ke node bagian kanan atau leaf ujung bagian dari node kanan, lalu dia akan mengecek seluruh node kanan, lalu terakhir dia akan kembali ke root. Lalu selanjutnya itu ada fungsi utamanya di sini untuk huruf utamanya atau yang dijadikan rootnya adalah L, lalu selanjutnya ada A, ada K, C, N dan juga I. Di sini juga kita bisa melihat posisinya ya masing-masing. Untuk pertama-tama huruf L adalah sebagai root, lalu huruf A akan diletakkan di node kiri, lalu huruf A adalah di node kiri, lalu C ada di kiri kanan, lalu selanjutnya N ada di kiri kanan, di kiri lagi, lalu dia akan kiri kanan untuk huruf I. Lalu di sini ada menu untuk ada perintah untuk menampilkan secara dengan prosedur pre-order, in order, dan post order. Kita bisa lihat, kita coba run, outputnya adalah seperti ini ya, sudah sesuai ya dengan perintahnya. Yang pertama ada LAKCNI, yang kedua adalah KANCIL, lalu yang ketiga adalah KNICAL. Jadi kita lihat di sini kurang lebih sudah sama, LAKCNI, KANCIL, lalu KNICAL. Ya, kurang lebih sudah sama. Lalu untuk gambaran dari tree-nya sendiri kurang lebih seperti ini yang saya buat. Itu untuk rootnya adalah L, lalu untuk kiri ada A, lalu ada K, selanjutnya di kiri kanannya ada C, N dan juga I. Oke, kurang lebih seperti itu untuk penjelasan video saya kali ini, untuk tugas kali ini dari mata kuliah struktur data dengan materi tree ya. Tepatnya di sini adalah membuat program tentang binary tree. Mohon maaf karena masih banyaknya kesalahan dari saya, lalu jika ada kesalahan kata-kata maupun apa yang saya sampaikan ada yang salah, bisa diperbaiki atau dikoreksi.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.